Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmanto dengan NIM 2024 0501 01055. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 sampai kelompok 10. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu kelompok 6 dengan judul pasar untuk perdagangan digital. Pertama, kita bahas perkembangan pasar digital. Saat ini, bisnis sudah banyak memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, digital marketing, cloud computing, big data, dan artificial intelligence. Dengan teknologi ini, bisnis bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bekerja lebih efisien, dan melayani konsumen lebih cepat. Selanjutnya, online partnership. Ini merupakan kerjasama antar pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Bentuknya bisa berupa affiliate marketing, kerjasama, influencer, sponsorship, dan kolaborasi antar brand. Nah, contohnya seperti Gojek dan Tokopedia atau shopping dengan artis. Nah, karena kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan penjualan, keuntungan, dan kepercayaan konsumen terhadap merek. Berikutnya adalah penerapan teknologi dalam pasar digital. Teknologi digital membantu bisnis dalam promosi, pengelolaan data, otomatisasi kerja, dan pelayanan pelanggan. Dengan teknologi, proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih teratur. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi dan manajemen bisnis digital. Nah, strategi yang bisa digunakan antara lain menggunakan media sosial, platform digital, memperluas penjualan online, serta meningkatkan layanan pelanggan digital. Nah, dengan manajemen yang baik dan strategi yang lebih cepat dan mampu bersaing di era digital. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 7, yaitu shifting pada industri keuangan dan perbankan. Pertama, kita jelaskan dulu apa itu shifting. Jadi, shifting berarti pergeseran atau perubahan sistem dalam dunia keuangan dan perbankan dari yang sebelumnya bersifat manual dan konvensional menjadi sistem berbasis digital, cepat, dan efisien. Nah, sejarah shifting dalam perbankan menunjukkan bahwa bank terus beradaptasi, terutama sejak berkembangnya internet dan semakin dipercepat saat pandemi COVID-19. Nah, sejak itu, layanan seperti mobile banking, internet banking, dan bank digital mulai digunakan secara luas oleh masyarakat. Nah, kemudian shifting di era digital ditandai dengan munculnya teknologi seperti digital banking, fintech, pembayaran cashless, peningkatan keamanan data, serta kolaborasi antara bank dan perusahaan teknologi. Nah, tujuannya adalah agar layanan keuangan semakin mudah, cepat, dan bisa diakses kapan saja. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, shifting tetap dilakukan, tetapi harus mengikuti prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Nah, artinya meskipun teknologinya modern, tapi nilai-nilai syariah tetap menjadi dasar utama. Nah, kemudian implementasi shifting dilakukan dengan pengembangan aplikasi digital, penggunaan teknologi seperti AI dan analisis data, serta penyediaan layanan keuangan secara online. Nah, dampaknya, pelayanan menjadi lebih efisien, murah, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, proses shifting juga dipengaruhi oleh perilaku nasabah seperti shifting costs, customer retention, dan shifting behavior, yaitu keputusan nasabah untuk tetap bertahan atau berpindah ke bank lain berdasarkan kualitas layanan. Nah, contoh nyata perubahan shifting ini bisa kita lihat dari beralihan transaksi dari tunai ke kris, berkurangnya kantor cabang fisik, pesatnya pertumbuhan fintech, dan
semakin banyaknya kolaborasi antara bank dan perusahaan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 8, yaitu strategi bisnis secara digital. Nah, pertama kita mulai dari peran teknologi. Nah, di era digital, teknologi sangat mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnis. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan sistem digital lainnya membuat perusahaan bisa menciptakan produk dan layanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya di e-commerce, kita sering melihat rekomendasi produk otomatis. Nah, itu adalah hasil dari teknologi. Nah, selain itu, teknologi juga mengubah cara pemasaran. Sekarang, perusahaan bisa promosi lewat media sosial, website, dan iklan online. Cara ini lebih murah dan lebih tepat sasaran. Teknologi juga meningkatkan pelayanan lewat chatbot dan sistem online. Tapi perusahaan tetap harus memperhatikan keamanan data pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke regulasi dan kebijakan. Nah, dalam bisnis digital, perusahaan tidak bisa jalan bebas tanpa aturan. Ada aturan perlindungan data, aturan perlindungan usaha, dan aturan transaksi online. Semua ini memaksa perusahaan untuk lebih hati-hati dalam mengelola data dan menjalankan bisnis. Nah, selain itu, aturan keamanan siber dan kebijakan keamanan lingkungan semakin penting. Jika perusahaan patuh aturan, justru itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian tentang keberlanjutan. Nah, sekarang bisnis tidak hanya fokus cari untung, tapi juga harus peduli pada lingkungan dan masyarakat. Dengan bantuan teknologi digital, perusahaan bisa memantau dampak lingkungan dan mempromosikan produk yang ramah lingkungan. Strategi bisnis yang berkelanjutan akan membantu perusahaan bisa bertahan lebih lama dan lebih dipercaya oleh konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 9, yaitu pemasaran digital dan strateginya. Nah, digital marketing adalah kegiatan mempromosikan produk atau jasa menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan smartphone. Berbeda dengan pemasaran tradisional seperti koran atau televisi, digital marketing berbasis data. Artinya, kita bisa melihat, mengukur, dan menganalisis perilaku konsumen, lalu menampilkan iklan yang lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya media pemasaran digital. Nah, media yang sering digunakan antara lain website, media sosial, email, dan iklan online. Di era sekarang, pemasaran digital sangat penting karena memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen dan menjangkau mereka dengan lebih cepat dan murah. Nah, beberapa jenis digital marketing yang sering digunakan adalah social media marketing, email marketing, influencer marketing, dan affiliate marketing. Nah, social media marketing digunakan untuk promosi dan membangun brand. Email marketing dipakai untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Influencer marketing memanfaatkan tokoh terkenal untuk meningkatkan kepercayaan, sedangkan affiliate marketing membeli komisi jika berhasil menjual produk. Selanjutnya, online branding. Nah, online branding adalah cara membangun citra merek lewat internet, seperti melalui media sosial, marketplace, dan website. Nah, salah satu strategi usahanya adalah social media marketing, yaitu membuat konten, berinteraksi dengan pengikut, dan membangun kepercayaan konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kelompok 10, yaitu pengambilan keputusan mengenal big data. Nah, pengambilan keputusan manajerial adalah proses memilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan bisa bersifat strategis, teknis, dan
operasional, dan sekarang lebih banyak menggunakan pendekatan berbasis data yang agar lebih akurat. Dan selanjutnya, big data adalah kumpulan data yang sangat besar, cepat dan beragam dengan konsep 5V, yaitu volume, velocity, veracity, dan fluid. Sumbernya bisa dari media sosial, e-commerce, sensor, dan layanan publik. Contoh penerapannya ada di Netflix, Gojek, perbankan, dan e-commerce. Nah, kemudian data mining. Nah, data mining adalah teknik untuk mengelola big data agar menghasilkan informasi penting seperti klasifikasi, prediksi, clustering, asosiasi, dan deteksi kecurangan. Ini membantu manajer memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Nah, hubungan ketiganya, big data menyediakan bahan, data mining mengelola dan menghasilkan hasilnya dipakai untuk membuat keputusan manajerial yang lebih tepat dan berbasis fakta. Kemudian implementasi digunakan di pemasaran, keuangan, dan kesehatan. Nah, tantangannya adalah biaya, SDM, dan keamanan data. Kemudian peluangnya adalah peningkatan layanan, efisiensi, dan daya saing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari 5 kelompok ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.